Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 DPP P1, kami di sini eh, mendesain sebuah AI storywriter yang beranggotakan selanjutnya ada Givari Bravia Hisham, Mutia Sania Rahma, dan Rehan Fauzan. Di sini role-nya saya sendiri sebagai desain, lalu Bravi di bagian prototyping, dan Rehan Fauzan sebagai testingnya di bagian testing. Selanjutnya, tujuan dari AI Storyteller kami ini, dia yang pertama membuat AI yang user friendly, jadi mudah, lalu fleksibel, fiturnya membantu si user dengan mudah, dan UI-nya yang baik. Selanjutnya, nah di sini ada user persona kami. Kita eh, membuat user persona dengan contohnya ini ada Arif, usianya 27 tahun, dia adalah seorang penulis yang amatir. Nah, Arif ini ingin menemukan sebuah ide untuk ceritanya dan membuat cerita dari ide tersebut. Lalu dia pengen ngedit di AI tersebut dengan hasil yang maksimal gitu. Lalu problem atau pains-nya itu Arif tuh memerlukan banyak fitur editing yang manual untuk ceritanya dan merasa tidak nyaman ketika menggunakan beberapa aplikasi AI Storywriter. Lalu gains-nya untuk produktivitas Arif ini akan meningkat dan merasa nyaman ketika ada AI Storywriter yang dapat menyelesaikan masalah ataupun pekerjaan dari Arif. Nah, masalah yang kami selesaikan dari AI kami adalah kan tadi dia itu kesulitan mencari sebuah ide atau cerita. Di sini lalu ada dia itu perlu untuk mengedit sebuah ceritanya dan untuk UI-nya itu atau UI UX-nya itu kayak sulit gitu loh dan kurang enak dipandang. Selanjutnya, untuk pembuatan ceritanya, pengguna ini dapat membuat cerita yang diinginkan dari skenario dasar atau ide kecil yang dimilikinya. Dia itu ingin menemukan ide dan membuat cerita. Aplikasi dapat memberikan rekomendasi ide kepada pengguna dan membuat cerita dari ide yang diberikan oleh pengguna. Lalu untuk prompting example dan generate story-nya, fitur contoh prompt-nya pada kotak input diharapkan dapat memberi ide yang dapat pengguna gunakan untuk membuat cerita menggunakan fitur generate story. Lalu untuk UI prinsipalnya di bagian usability-nya itu action yang diterapkan memenuhi prinsip UX usability yaitu tolak ukur kemudahan pengguna untuk memenuhi tujuan dengan produk tersebut. Selanjutnya, kami tuh pengen buat sebuah UI yang fleksibel gitu. Jadi pengguna dapat mengedit cerita di AI kami gitu. Nah, selain dari fleksibel dalam mengedit cerita, dia juga uh, pengen um, bisa mendownloadnya, jadi bisa disimpan secara offline. Lalu untuk user controlnya itu pengguna ingin memiliki kontrol atau interaksi mereka terhadap aplikasi atau produk sehingga pengalaman atau hasil yang dibuat menjadi sesuai dengan keinginan penggunanya. Selanjutnya, nah di sini kami memberikan sebuah UX yang eh, bisa meningkatkan kenyamanan penggunanya, lalu membantu user untuk bisa memiliki tampilan yang berbeda dari saat pembuatan dan saat pembacaan gitu. Jadi kami membuat sebuah read mode di sini. Lalu di sini untuk kemudahan dalam menggunakan aplikasinya, kami membuat accessibility-nya agar dapat menjangkau berbagai kalangan pengguna untuk pengguna aplikasi ini. Selanjutnya, nah mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bra. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prototyping demo untuk aplikasi tuliskan yang telah dibuat ini. Sebentar, ini, oke. Jadi untuk demonya sendiri, pertama-tama kita akan alihkan dengan page start. Jadi di sini tinggal klik start now dan
pengguna dapat melakukan create account ataupun login. Di sini ada login, tapi bila belum membuat akun, maka dapat menggunakan sign up untuk membuat akun. Lalu kalau misalkan ketika login user lupa password, maka user dapat mengeklik forgot password untuk mendapatkan notifikasi request untuk mengubah passwordnya melalui email. Lalu apabila user belum mengisi inputnya, maka akan keluar error juga di mana user harus menginput terlebih dahulu semua datanya. Jadi di sini username dan password telah diinput, baru bisa masuk ke dalam TuliScan. Nah, lalu dalam TuliScan itu yang pertama ada fitur help di bagian kanan atas. Ini berguna untuk melihat tombol-tombol apa saja yang ada di TuliScan untuk pengguna. Lalu kemudian untuk mulai membuat cerita, user dapat mengeklik mengisi prompt box di bagian bawah. Jadi bisa memilih 3 cerita yang telah disediakan di UX ini. Jadi yang pertama misalkan saya memilih cerita yang bagian fantasi, lalu tinggal klik tombol generate dan ceritanya akan perlahan-lahan dibuat oleh AI. Nah, eh, di sini ada tombol fitur hub lagi untuk melihat tombol-tombol. Dan apabila user ingin mengedit teks di sini, maka user dapat menggunakan fitur edit tools yang ada di bagian sebelah tombol generate. Dan di sini user dapat mengganti style font ataupun juga memilih warna font yang diinginkan. Lalu bila user ingin mengunduh cerita, maka user dapat mengeklik tombol unduh di bagian kanan untuk mengunduh cerita yang ada. Dan nanti cerita akan di-download ke perangkat user dan akan kembali lagi ke home. Nah, lalu bila misalkan user ingin tidak suka dengan tampilan seperti ini dan ingin membaca dengan lebih nyaman, maka user dapat menggunakan fitur reader mode yang ada di kanan untuk mengubah style teks menjadi bentuk buku. Dan di sini ada tombol next page dan previous page. Lalu juga teksnya masih dapat diubah menggunakan teks editor yang ada. Lalu kemudian terakhir, apabila user ingin kembali melihat cerita yang telah dibuat sebelumnya, maka user dapat menggunakan sidebar. Lalu kemudian user dapat memilih cerita yang telah dibuat seperti misalkan di sini cerita di yesterday ada satu cerita, maka user tinggal klik dan ceritanya akan kembali di prompt oleh AI sehingga user dapat melihat ceritanya. Lalu terakhir, apabila user ingin melakukan logout, maka tinggal ke bagian kanan atas untuk di hover ke account dan klik logout untuk keluar dari TuliScan. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk prototyping dari aplikasi TuliScan. Selanjutnya, untuk testing digunakan mesh sebagai perangkat pembantunya. Lalu analisisnya digunakan UAT untuk menganalisis hasil responnya. Didapatkan hasil pertama suksesnya untuk semua tes bernilai 100% atau time sleep pada 27,5% dan waktu rata-rata untuk semua tesnya 11,25 second. Uh, di sini ada tas-tas yang diisi di dalam mesh. Di dalam pertama masuk dalam listnya, responnya lalu diarahkan untuk membuat cerita, lalu menggunakan demo, mengirim cerita, melihat cerita yang telah dibuat, dan keluar dari tulisan. Di sini ditampilkan hasil dari mesh test untuk masing-masing tasnya. Next. Di sini hasil survei UAT-nya. Kita menggunakan UAT Simple Version dulu dengan hasilnya pragmatic quality 2,286, organic quality-nya 1,429, dan overall-nya pada keseluruhan 1,857. Ini hasil rata-rata dari UAT yang untuk skala pragmatis. Next. Di sini hasil UAT untuk rata-rata skala hedonis. Lalu rencana perbaikan kami yang kami dapatkan dari hasil survei responden dari feedback responden yaitu kejelasan navigasi. Responden itu menginginkan agar kami memperbesar ukuran fitur-fitur seperti fitur download, bitmap, amplitude, lalu agar login lebih fleksibel dengan menambahkan login dengan email atau username.
dan memperbanyak fitur editor, menambahkan fitur seperti mengubah ukuran teks dan style atau gambar dari berita. Ini hasil evaluasi kami. Pertama, evaluasi UX. Sembarangan UX menunjukkan prototipe dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hedonik dari aplikasi yang berada di scale good, bukan belum excellent, seperti kenyamanan saat menggunakan aplikasi. Dua, evaluasi feedback. Responden menginginkan akan ukuran font dan opsi diperbesar, dan menambahkan fitur-fitur lain yang dapat menambahkan pengalaman pengguna. Kemudian evaluasi mesh, diperlukan arahan yang lebih jelas saat testing dalam aplikasi agar pengguna dapat menemukan tujuannya dengan jelas saat menggunakan aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.